Baik, bismillah, selamat datang di kuliah online Interaksi Manusia dan Komputer. Di hari ini, di kali ini kita akan bahas terkait, UX design proses. Seperti apa tahap-tahapan dalam pembuatan, UX, di mana urutannya, tahapannya, dan integrasinya satu sama lain kita akan bahas sekarang di materi ini. Silahkan menyimak dengan baik. Siapkan makanan minumannya. Oke. UX research, ya. Seperti apa sih? Kita akan bahas. Ini menjadi tren ya kan ataupun peluang buat teman-teman yang ingin terjun ya di IT ya dengan, tren kekinian ya, melihat startup yang sedang berkembang dengan pesat gitu kan. Banyak kebutuhan-kebutuhan tim IT di sisi riset ya kan, kemudian di sisi desain, programming, jaringan gitu kan. Nah, seperti apa sih gambarnya kita akan bahas. User Experience Design Process. Dalam membuat sebuah proyek user interface dibutuhkan tahapan proses yang harus dilakukan akan menghasilkan sebuah hasil yang sudah teruji dan reliable atau dapat diandalkan. Proses yang digunakan dan dokumen yang dihasilkan dapat berbeda antara proyek atau perusahaan satu dengan lainnya. Perusahaan dapat mengikuti desain dan metodologi pengembangan yang berbeda. Ya, bisa menggunakan metodologi macam-macam. Pembahasan dalam artikel ini kita akan bahas terkait UX proses secara umum. Tahapannya pada ini umumnya seperti bagian di bawah ini ya, ada 5 tahapan. Ya, ini menjadi tahapan yang menjadi literatur teman-teman dalam berpikir, dalam bekerja, jadi framework berpikir. Pertama adalah product definition, yang kedua research, yang ketiga analis, yang keempat desain, dan kelima implementasi. Ya, nanti ini akan menyambung dengan apa yang kalian sudah kerjakan di tugas ya. Bagi yang mengerjakan tugas akan nyambung. Oh, stepnya sebenarnya saya udah bener nih step by stepnya ya. Oke, ya jadi sekali lagi saya pelan-pelan di sini. Ini 5 tahapan ini kalian pegang betul untuk dalam memahami dalam proses UX. Product, research, analyze, design, implementasi. Yang pertama adalah product definition. Pada tahapan ini kita menentukan produk seperti apa yang akan kita buat ya. Termasuk tujuan dari produk tersebut kita ciptakan, kita bangun seperti apa ya. Setelah itu siapa yang akan terlibat dalam merancang dan mengembangkan produk ya. Jadi terlibat tim apa saja. Lalu bagaimana mereka akan bekerja sama dan tetap up to date terhadap kemajuan dari produk. Ya, jadi integrasinya seperti apa, komunikasinya, dan mendapatkan hal yang up to date. Jadi persyaratan yang rinci adalah kunci dari suatu proyek. Ya, persyaratan rinci. Ya. Nah, untuk mendapatkan detail requirement meliputi berapa tahap. Ya, jadi tahap awal tadi ya menentukan goal dari project tersebut, produk tersebut ya. Nah, tahapannya apa sih dalam mendetailkan requirement? Pertama, memahami keadaan lingkungan sekitar saat ini atau misalnya yang ada. Ya. Jadi memahami existing yang ada ya, demand seperti apa dan juga kompetitornya apa saja ya kan, apakah masuk blue ocean strategy ataupun red ocean belum ada nih. Ini produk ini benar-benar belum ada gitu kan. Belum ada pesaingnya ya. Segmennya sangat segmented sekali. Nah, itu harus define. Yang kedua, menjadi kerangka berpikir dalam mendetailkan requirement kebutuhan yang mengumpulkan need dan ideas dari stakeholder dan potential user. Ya. Jadi digali nih kebutuhan-kebutuhan sebenarnya di lapangannya tuh dicari. Nah, ketika mencari tentunya juga mencari potential user, jangan sampai kita salah mengsegmented kebutuhan produk ini. Ya, sehingga nanti hasilnya tidak tepat, kurang tepat. Yang harusnya umuran makanya teman-teman pernah membuat user persona ya, nanti ada hubungannya. Dikumpulkan dulu. Yang pertama memahami, kedua mengumpulkan. Jadi dikumpulkan bahan-bahannya. Belum disimpulkan, kumpulin aja. Apa yang orang ngomong apa, ada informasi apa dikumpulkan. Dan ketiga baru menyatukan ide. Dari satu ide itu oh ini begini. Idenya apa ya? Jadi kita tarik kesimpulan. Ya, summary-nya kemana gitu kan. Itu ide, menyatukan ide. Tiga, menyatukan ide. Lalu yang keempat, memprioritaskan persyaratan berdasarkan tujuan proyek. Ya. Dari semua ide kita lihat prioritasnya yang menuju ke
goal dari proyek tersebut, yang mana yang paling mendekati dibuat priority-nya. Ya, itu menjadi guidance dalam melakukan detail requirement. Di step pertama itu product definisi. Ya, jadi gambaran seperti itu yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, setelah dapat dari detail requirement di product identification, selanjutnya adalah kita membuat riset. Tahapan dasar dalam melakukan user research yaitu menentukan group of user. Ya, seperti apa grup dari user tersebut. Kemudian merencanakan keterlibatan pengguna. Ya, makanya ini sangat penting. Biar kita tepat sasaran, si user itu harus dilibatkan. Apalagi dengan konsep sekarang DevOps itu benar-benar user diikut sertakan dalam pembuatan, bicara sprint juga di sisi waktunya. Ya. Terus juga mengandalkan penelitian, ya. Jadi tetap butuh namanya wawancara dan survei. Ya, makanya ketika nanti kalian melakukan lagi, kalian butuh wawancara dan survei. Ya, jadi butuh ada datanya. Di wawancara nanti juga ada apa namanya? Form pertanyaannya, umur berapa, kapan diwawancara itu harus tetap dilakukan sehingga kita lebih tepat sasaran. Kemudian validasi dari user akan digunakan pada tahap analisis. Jadi divalidasi. Mungkin dari 10 user mungkin divalidasi lagi mana yang tidak relevan, mana yang tidak tepat, itu diseleksi lagi, divalidasi lagi. Kemudian selanjutnya menghasilkan sebuah user requirement. Ya, kalau tadi menggali detail requirement, ini mendapatkan user. Jadi kebutuhan usernya apa? Ya. Kalau produk itu mensegmen, oh kita mau main produk di mana nih? Oh di bidang hardware atau software. Software aplikasi apa? Oh aplikasi ERP, apa aplikasi apa. Nah, baru kalau udah dapat produknya saya akan main di aplikasi misalkan ke-HRD-an ataupun employee terkait kekaryawanan. Nah, baru ke insurance apa? Oh HRD. HRD level apa? Head-nya, jangan level staff-nya. Nah, jadi begitu. Jadi dapat tahapan-tahapannya. Oke, yang kedua adalah riset. Yang ketiga, nah tadi telah product identification, kedua tadi terkait riset, yang ketiga adalah analisis. Pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap apa yang sudah didapatkan pada tahap riset. Jadi lanjutan ya, terutama terhadap user research. Dari hasil wawancara, survei, atau teknik pengambilan data lainnya akan digunakan untuk menentukan persona. Apa itu persona? Persona adalah dokumen yang mendeskripsikan target user yang khas. Dapat dikatakan sebagai representasi dari responden dalam kumpulan data. Persona dapat membantu untuk fokus terhadap user yang lebih spesifik. Ya, jadi kata kunci tadi mendapatkan fokus, ya kan. Jadi teman-teman kalau kemarin sudah mengerjakan user persona, kan udah fokusnya di situ aja, jangan keluar dari sisi segmentednya ya. Dari umurnya, jenis kelamin, daerah dan sebagainya. Dari proses wawancara atau survei bisa didapatkan biografi dari target user, kebutuhannya apa, masalahnya, challenge ataupun frustasinya seperti apa, ya, dan apa yang diinginkan usernya, goalnya apa sih sebenarnya. Nah, secara umum 4 hal yang mendasar ini dapat digunakan untuk membuat sebuah persona. Jadi persona itu pendekatan tadi ada needs, challenge, goal, ya. Nah, seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan ada aspek lain yang ditambahkan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Tapi yang inti seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan dari yang lain. Ya, jadi teman-teman melakukan sebuah user persona itu kan itu adalah sebagai step analisisnya. Sehingga mengunci satu fokus usernya. Ya, seperti ini lebih gambarnya seperti ini. Ya, ada fotonya yang membuat visualisasi satu apa namanya, orang kebutuhannya seperti apa, kemudian umur, ya kan, ada umur, jenis kelamin, edukasinya dia level apa, working kerja di mana, familinya seperti apa, tingkat status perkawinan, lokasinya mana. Di sisi personality, ya kita bagi ada personality, ada biografi, challenge, need, dan goal yang tadi ya. Ya, yang main sudah mengerjakan tapi kurang ditambahkan. Yang main kan baru basic aja yang terkait umur, ya, jenis kelamin, edukasi, kerja, dan lokasi. Nah, tambahkan lagi personality-nya ya dari pendekatan introvert, analitik, konservatif, dan pasif ataupun kebalikannya. Dari sisi biografinya, challenge atau frustasinya, ya apa yang dibutuhkan dia sih, apa sih problem yang dialaminya dia, kemudian kebutuhannya apa, dan goal-nya apa. Ya, seperti ini. Dan namanya seperti apa. Oke, itulah user terkait analisis dengan output-nya adalah outcome-nya adalah user persona. Dan sekarang ada desain. Pada tahapan ini kita melakukan desain prototype. Hasil dari desain ini dapat diujikan sebagai calon user
kepada calon user, bagaimana tanggapan mereka terhadap desain yang diusulkan dan mendapatkan masukan dari calon user. Dengan membangun sebuah prototipe dari desain Anda sebelum pengembangan lebih lanjut, tim UX membuat sebuah penghematan, ya. Jadi ketika dengan adanya prototipe kita butuh hemat, belum jadi aplikasi, belum ada programmer, kita udah bisa membuat simulasi, baik dari segi biaya maupun waktu, ya. Untuk melakukan desain dapat melakukan dengan berbagai cara, dari mulai kertas, wireframe maupun prototipe seperti di aplikasi XD atau Xsure dan sebagainya, ya, ataupun aplikasi yang lain. Masih ingat bedanya apa? Ya, kalau wireframe hanya form-form satu sama lain saling terhubung. Tapi kalau ada prototype itu sudah terintegrasi bersimulasi sama persis. Diklik ini akan muncul ke mana gitu kan, akan keluar muncul apa, bahkan ukuran fontnya sama persis, tapi engine-nya masih masih manual. Ya, itu tinggal dijahit sama developer, tapi secara desain visualisasi kan sekarang makin canggih itu dalam melakukan sebuah desain. Jadi kita bisa mensimulasikan persis sampai belum jadinya. Itu banyak aplikasi di disiplin ilmu yang lain, di ilmu teknik gitu kan, membangun bangunan itu kan nggak perlu jadi bangunan atau pakai kertas, dia udah bisa aplikasi yang sama persis. Dengan tambah teknologinya, dia sangat mirip sekali presisinya dan sebagainya. Ya kan teman-teman sudah merasakan juga tentunya kayak apa, SketchUp, Google SketchUp itu kan sangat bisa mudah kita mensimulasikan dan ukuran pun presisi. Ya, jadi endingnya di sini kalian membuat wireframe sampai ke prototype. Nah, seperti ini ya, inilah wireframe. Jadi basicnya juga nggak apa-apa pakai apa namanya, pakai kertas, ya nggak suka, "Oh, saya nggak bisa desain," jadi nggak ada alasan. Penting gambaran umumnya udah kalian bisa menjelaskan, ya. Kotak kasar pun nggak apa-apa, tapi jadi guidance, jadi clue. Makanya kalau kalian perhatikan di dalam sebuah skripsi, itu ada bab 3 dan bab 5, rancangan itu berupa wireframe, wireframe, prototype. Kalau udah bab 5 udah hasil implementasi, udah coding, udah aplikasi realnya, gitu ya. Nah, itu penting. Nah, ini contoh menggunakan Xsure prototyping ya, ataupun pakai SD yang kemarin sudah kami jelaskan. Dan yang kelima adalah tahapan implementasi. Setelah semua dilakukan dan dipastikan selesai, maka dilakukan implementasi. Ada tahapan, yaitu tahapan beta dan live product. Ya kalau kalian pernah perhatikan aplikasi Mozilla itu kan versi beta, bukan versi orang Ambon. Ini versi beta nih. Bukan, tapi adalah versi masih belum live-nya, berarti masih kayak semi trial tapi udah bisa digunakan. Tahapan beta untuk memastikan bahwa standarnya dipenuhi. Sertifikasi dapat digunakan dan jaminan kualitas sebelum live release ya. Pada saat live release dipastikan setelah sistem telah dapat digunakan secara massal, dan jika terdapat masalah maka dilakukan pemeriksaan maintenance secara berkala. Ya, jadi kalau udah live tuh berarti udah secara massal digunakan, tapi kalau beta hanya sebagian saja yang mencoba sebelum di live release. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, ini referensi yang telah saya ambil dari materinya. Ya, kembali ke sini. Jadi kebayang ya, step ini sebenarnya sama nih, seperti yang teman-teman sudah lakukan di dalam pengerjaannya. Tentukan judulnya ya kan, pernah ingat, terus lakukan riset-risetnya, kumpulkan data, tapi ini kan masih global. Yang ketiga, outcome-nya sama, kalian membuat user persona. Ingat ya, cuman tambahkan tadi kurang 4 lagi pendekatannya ya. Dari pendekatan apa aja tadi? Bio, need, goal, challenge atau open possession bersama personality-nya. Dan yang keempat yang saya sampaikan di sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu terkait wireframe dan juga terkait prototype. Dan yang kelima, implementasi ya, dilakukan development, lakukan testing, kan kemudian dilakukan beta release ya. Jadi dibuat rilis tapi versi beta belum massal, sudah oke semua, sudah confirm, baru kita live production. Kayak itu istilahnya soft launching. Saya di kantor juga beberapa aplikasi sebelum saya ini saya soft launching dulu ya. Kemudian baru grand launching atau live langsung go live gitu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait UX design proses. Oke. Terima kasih.